Masih tentang statement dari Gus Yahya. Udahlah sekarang ya gampang aja, isu Ba'alwi. Orang menuduh saya tidak peduli, padahal saya udah boleh-boleh ngomong soal isu Ba'alwi ini. Ya saya harus bagaimana? Memang kalau NU tidak boleh ingkar kepada nasab Ba'alwi, tidak boleh, apa gimana? Tidak boleh ingkar. Kalau ada Ba'alwi yang kurang ajar itu aja dikaplok gitu loh. Saya Di statement itu setidaknya ada 2 poin ya. Yang pertama, NU tidak boleh ingkar nasab Ba'alwi. Yang kedua adalah Habib kurang ajar kaploki. Yang pertama, NU tidak boleh ingkar nasab Ba'alwi itu sudah teman-teman cerna sendiri. Ada yang tidak mau mentakwil seperti Gus Aziz Jazuli, kemudian dan teman-teman lain itu, dan kebanyakan sudah tidak mau mentakwil. Saya perhatikan di kolom komentar itu sudah tidak mau mentakwil dan sudah sangat ogah dengan Gus Yahya, dengan gaya Gus Yahya. Ada yang bilang gaya Gus Yahya itu udah basi lah, jangan begitu gitu. Itu ya silakan. Ada juga yang kelompok yang mazhabnya adalah mentakwil bahwa maksud Gus Yahya itu adalah tidak boleh ingkar terhadap nasab Ba'alwi, yang bahwa nasab Ba'alwi itu keturunan Yuya, dukun Fir'aun gitu. Atau tidak ingkar nasab Ba'alwi bahwa Ba'alwi itu keturunan Ubed dan Fakih Muqaddam yang fiktif. Itu silakan aja. Kemudian yang kedua, yaitu Gus Yahya juga berstatement ya yang kurang ajar itu kaploki begitu kan. ada Ba'alwi yang kurang ajar itu aja dikaplok gitu loh. Saya Nah, itu juga boleh karena bahasanya umum, general begitu. Ya itu silakan teman-teman Nahdien mau memaknai praksisnya bagaimana, itu ya monggo juga silakan. Umpamanya ya, ada yang bilang itu di kolom komentar, banyak yang kurang ajar dikaploki. Semuanya kurang ajar berarti semuanya dikaploki. Ya itu juga boleh, monggo. Bagaimana Nahdien itu menerjemahkan kaploki ke ranah praksis, itu ya juga silakan, karena bahasa Gus Yahya kan begitu, mengambang begitu kan ya. Kaploki, apakah kaploki secara fisik, secara lisan, atau secara sistemik, atau bagaimana begitu kan, yang tahu maksud persisnya Gus Yahya. Kita hanya bisa mencarahi atau mentakwil atau menerjemahkannya ke dalam diri kita masing-masing sesuai subjektivitas masing-masing, monggo aja. Tapi yang pasti adalah Habib kurang ajar kaploki. ada Ba'alwi yang kurang ajar itu aja dikaplok gitu loh. Saya kan begitu. Sekarang kita urut ya, kita ambil contoh aja. Habib Taufik Assegaf, ketua RA, kurang ajar apa tidak? Dengan ceramah-ceramahnya dulu kurang ajar, berarti kaploki. Rizik Syihab kurang ajar apa tidak? Kurang ajar, berarti kaploki. Kekurang ajaran Rizik Syihab tuh banyak. Kemudian Hanif Alatas yang bilang nasab Nabi ke Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terkonfirmasi data sezaman atau kitab sezaman, maka nasab Nabi Muhammad itu rungkat ke Nabi Ibrahim. Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar, berarti kaploki. Termasuk Wafi yang memiliki gagasan itu, berarti kurang ajar juga, berarti kaploki.
FPI ke NU kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Berarti kaploki. Berdasarkan data, hampir seluruh Habib itu ada di FPI, berpihak pada FPI. FPI kurang ajar apa tidak? Kurang ajar ke NU ya. Berarti hampir seluruh, bisa dikatakan seluruh Habib kurang ajar ke NU. Berarti kaploki. Apakah yang dikaploki oknum? Tidak. Berarti semuanya. Urusan oknumisasi itu kan mainan aja, mainan orang-orang yang takut untuk untuk secara objektif menilai situasi dengan jujur. Kemudian kita urut juga tuh satu, yang Habib yang bilang Pasundan milik Habib itu kurang ajar apa tidak? Kurang ajar, berarti kaploki. Yang Habib yang bilang Jawa Bintu Tarim atau Nusantara Bintu Tarim itu kurang ajar apa tidak? Kurang ajar, berarti kaploki. Kemudian Habib yang memalsu makam Lutfi bin Yahya kurang ajar apa tidak? Kurang ajar, berarti kaploki. Kemudian Habib yang memalsu sejarah NU seperti Lutfi bin Yahya, kemudian yang siapa itu namanya, yang mengumumkan bahwa dirinya terlibat dalam 90% makam di Sunan Bonang, siapa namanya ya, Bagil itu kurang ajar apa tidak? Kurang ajar, berarti kaploki. Kemudian Habib-habib yang bikin cungkup atau bangunan tetap di makam Winongan yang sampai menghimpit makam leluhur pribumi Winongan, kiai-kiai leluhur pribumi Winongan, itu kurang ajar apa tidak? Kurang ajar, berarti kaploki. Coba kita ke Kalimantan ya. Di Kalimantan itu ada banyak data, beberapa diantaranya ya, ada itu entah Buddha atau Habib yang mengatakan satu Habib meskipun bodoh, meskipun maksiat, meskipun narkoba, tetap lebih mulia daripada 70 kiai yang alim yang mengamalkan ilmunya. Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar, berarti kaploki. Ada itu Habib di Kalimantan bilang, meskipun kiai itu punya pesantren besar begini, tetap lebih mulia Habib. Tetap satu Habib yang bodoh, yang kada berilmu, yang maksiat itu lebih mulia, lebih utama daripada 70 atau sekian kiai yang alim amilin. Apakah itu kurang ajar? Jelas, berarti kaploki. Ada juga ketua FPI Kalimantan mana begitu ya, mengatakan bahwa para ibu-ibu yang menikah dengan Habib itu tidak boleh marah ke anaknya, karena ibu-ibu itu, perempuan-perempuan pribumi itu hanya wadah saja. Karena itu tidak boleh memarahi anaknya yang merupakan seorang Habib, karena ayahnya kan Habib. Itu kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Yang dawir-dawir, Habib-habib yang dawir, itu kurang ajar apa tidak? Kurang ajar, berarti kaploki. Habib-habib yang mencaci maki kiai-kiai NU atau tokoh-tokoh NU, misalnya Mbah Hasyim Asy'ari dibilang
nol besar, dan seterusnya. Itu kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Berarti kaploki. Kemudian Habib Quraisy Shihab yang mengatakan Imam Bonjol itu bin Shihab, itu kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Berarti kaploki, kan begitu. Kemudian Habib-habib yang menyebarkan doktrin sesat, itu kan jelaslah kurang ajar. Berarti kaploki. Banyak ini. Kurang ajar ke Rasulullah ada banyak. Kurang ajar ke Allah ada banyak. Kurang ajar ke pribumi ada banyak. Dan Habib-habib yang tidak bersuara itu tidak menginterupsi atau menganulir atau mengeliminir apa yang diucapkan oleh Habib-habib yang lain yang disebarkan di ranah publik. Itu kan kurang ajar juga. Dia diuntungkan, dia diam, tidak menginterupsi. Artinya seluruh klan Habib Balwi itu kurang ajar. Berarti seluruhnya dikaploki. Nah, itu berdasar statement dari Gus Ketum Yahya Holil Stakuf. Ya, yang kurang ajar ya berarti termasuk budak-budaknya. Itu yang kurang ajar, yang bela-belain Habib. Nah, itu juga masuk ranah dikaploki. Saya sudah banyak menulis tentang bahwa tidak ada oknum di dalam klan Habib Balwi. Sebagaimana tidak ada oknum PKS, tidak ada oknum Yamaha kalau dalam corporate ya. Meskipun yang bikin iklan itu cuma satu orang, yang menjadi tokoh iklannya satu orang, yaitu Komeng, dan yang bikin iklannya hanya beberapa orang. Tapi itu untuk keuntungan siapa? Keuntungan kelompoknya. Kalau bukan untuk keuntungan kelompoknya, harusnya ada menginterupsi, ada yang mematahkan doktrin-doktrin, perilaku-perilaku kurang ajar dari klan Habib Balwi. Kemudian tapi kan ada Habib yang berlawanan dengan Habib yang jahat itu. Itu mekanismenya juga sudah saya jelaskan, bahwa itu multi brand strategi. Semua ujungnya adalah keuntungan kepada klan Habib Balwi dalam kurung Robito Alawiyah. Siapapun yang menang, yang berhasil berkuasa di Indonesia nantinya, entah itu kelompok Habib jahat atau kelompok Habib yang kalem dalam kurung pura-pura baik, siapapun yang menang di antara kedua kelompok itu, seluruh klan Habib Balwi akan diuntungkan, karena kelompok yang lain akan akan masuk ke dalam kelompok yang menang. Untuk selengkapnya silakan baca di RMI NU Banten. Oleh karenanya, semua klan Habib Balwi kurang ajar, maka dikaploki. Itu kurang ajar tuh dikaploki ya. Kalau misalnya begini, kalau ternyata jahat dan hendak membunuh eksistensi pribumi bangsa pribumi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu apakah masuk kategori kurang ajar? Kan level intensitasnya atau level derajatnya kan jauh daripada kata kurang ajar kan. Kalau kurang ajar dikaploki, maka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang kejam secara sistemik, terstruktur dan masif, dan itu dilakukan oleh seluruh klan Habib Balwi, apakah hanya dikaploki? Tentu saja tidak. Lalu bagaimana? Ya tidak tahu, monggo bebas. Apakah halal darahnya? Ya, kalau menurut saya halal darahnya, tapi sesuatu yang halal tidak harus disembelih. Misalnya ayam halal apa tidak?
halal. Apakah harus disembelih? Tidak gitu. Tentang harus disembelih atau tidak ya monggo dibahasul masail kan nanti. Itu saya menunggu fatwa saja. Posisinya kan menunggu fatwa dari sesepuh saja atau dari pemerintah atau bagaimana. Habib-habib yang mengubah sejarah NKRI itu kan bukan kurang ajar kan. Itu kan kejahatan pengkhianatan negara kan. Etnosida, genosida. Nah itu bagaimana tuh? Jadi begitu ya teman-teman Nahdien, monggo dimaknai sendiri praksisnya bagaimana tentang kurang ajar maka kaploki. Ada Pak Alwi yang kurang ajar itu aja dikaplok gitu loh saya pikir. Kalau penjelasan dari saya begitu. Maka baik struktural ataupun kultural, apakah percaya kepada nasab Habib atau tidak, itu tetap itu kena juga pada statement Gus Yahya, Habib yang kurang ajar kaploki lah. Kalau jahat, kalau kejahatan luar biasa yang dilakukan, kejahatan kemanusiaan luar biasa yang dilakukan klan Habib Alwi, apakah hanya dikaploki? Nah itu monggo. Tapi yang pasti kalau Habib kurang ajar kaploki. Yaitu instruksi statement atau saya katakan instruksi yang jelas dari Gus Yahya. Jadi bagi klan Habib Alwi atau budak-budaknya yang selama ini berargumentasi itu Gus Yahya saja begini begitu, artinya kan ikut Gus Yahya kan, ikut perkataan ketum PBNU. Nah ketumnya ngomong begitu sekarang, gimana? Ya juga harus dilaksanakan eksekusi. Nah nanti akan ketemu dengan pidato Pak Prabowo. Kabur aja, kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, Kabur aja ke Yaman. Gimana caranya kabur aja ke Yaman? Kurang ajar kaploki. Ada Pak Alwi yang kurang ajar itu aja dikaplok gitu loh saya pikir. Nah, cocokologi saya begitu. Tektokan antara pidato Presiden Prabowo dan pidato Gus Ketum begitu. Cocokologi saya, tapi kok tepat ya ngono.